Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, masyarakat dimanapun berada, tepat pada 1 Juli atau besok lusa merupakan peringatan hari bersejarah. Apa itu? Hari Bayangkara ke-74. Di momen yang berbahagia ini, Hari Raya Bengkulu bersama rakyatbengkulu.com melakukan wawancara eksklusif bersama Kapolda Bengkulu, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Teguh Sarwono MSI. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Mas Riki. Iya, izinkan sebelumnya kami Raya Bengkulu mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74, Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Pak, agar lebih suaranya lebih nyaman dan juga terdengar lebih boleh, Pak, kalau seandainya kita buka masker? Oh ya, boleh. Iya, izin Bapak. Ini udah jaga jarak juga ya? Iya. Ya. Ya. Izin Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini mewakili banyak pertanyaan masyarakat, terutama pembaca di Hari Raya Bengkulu, Pak. Dalam momen HUT Bayangkara ke-74 ini, Polri banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan, mulai dari memberikan bantuan kepada masyarakat, kemudian bakti sosial, dan terbaru juga ada Polri memberikan bantuan di tengah laut. Wah, itu sangat menarik. Ya. Tolong dijelaskan, Pak, kegiatan-kegiatan apa saja untuk menyemarakkan HUT Bayangkara ke-74 ini? Ya, kalau yang untuk menyemarakkan nanti akan saya sampaikan, tapi perlu saya sampaikan juga bahwa dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-74, Polri tentunya juga harus tetap melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Ada seremonial yang harus kita lakukan, Mas Riki, yang kaitan dengan kegiatan Hari Bayangkara. Kita tetap melakukan kegiatan seremonial itu, antara lain kita seperti tadi pagi kita ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Kita tetap melaksanakan kegiatan itu. Kemudian yang kedua, kita juga kemarin melakukan kegiatan pencucian Pataka Polda, itu sebagai lambang Polda yang harus kita hormati. Kemudian yang besok tanggal 1 tepat itu ada upacara 1 Juli secara virtual. Ini semua kita lakukan harus menggunakan aturan pemerintah protokol kesehatan, Mas Riki. Ini untuk seremonialnya. Ya. Yang kedua, untuk menyemarakkannya, memang kita tidak bisa seperti tahun-tahun yang lalu atau sebelumnya. Kita dalam menghadapi COVID-19 ini tentunya kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Namun kita menyemarakkannya dengan cara lebih fokus kepada bakti sosial. Ya. Bakti sosial ini memang sebenarnya sudah kita lakukan sejak ada COVID, Mas Riki. Tapi untuk memperingati HUT Bayangkara 74 ini kita ada beberapa kegiatan dan lebih besar lagi. Bahkan kemarin kita lakukan secara serentak seluruh Indonesia. Yang pertama, kita dalam bentuk biasa pembagian sembako. Pembagian sembako ini ada 3 paket, beras 5 kilo, kemudian supermie dan juga minyak goreng. Ya. Kemudian kita juga melakukan kegiatan sunatan massal, Mas Riki. Kita kemarin ternyata di Bengkulu peminatnya luar biasa. Ya. Kita targetkan 100, ternyata melonjak sampai 124. Ya. Kemudian juga kita melakukan kegiatan bagi warga masyarakat yang lahir pada tanggal 1 Juli. Ya, SIM, Pak, ya. SIM gratis. Ya. Tapi yang itu pun kita tidak nyangka ternyata jumlahnya cukup banyak, hampir 300. Ya. Yang lahir 1 Juli kemarin datanya saya lihat. 300 lebih malah. Kemudian juga kita melakukan kegiatan rapid test massal. Rapid test massal. Rapid test massal kemarin kalau nggak salah hampir 388 yang bisa kita rapid. Kemudian juga kita melakukan kegiatan yang namanya donor darah. Donor darah PMI mentargetkan 100, ternyata kemarin 421.
Dan kita karena peminatnya Polri ingin donor darah cukup tinggi, makanya kita minta sama PMI untuk mendatangkan alat dan tenaga medis, sehingga alhamdulillah 421 itu yang bisa kita lakukan. Sampai ke pelosok desa Pak ya? Anggota, saya ini yang donor darah anggota, yang donor darah. Nah, yang kalau sampai ke pelosok desa itu yang pembagian sembako itu tadi Mas. Yang kemarin saya lakukan untuk yang serentak kemarin ada 4 tempat. Nah, salah satunya saya hadir sendiri di pelabuhan. Kita arahkan kepada para buruh pelabuhan dan juga para nelayan. Makanya saya arahkan ke sana. Karena memang kalau untuk yang di wilayah-wilayah sudah saya tekankan untuk tepat sasaran. Kita bebankan kepada Babin Kamtimas, karena Babin Kamtimas itu tahu persis. Tahu persis benar-benar siapa yang membutuhkan. Kalau selama ini kan yang terima di kota-kota saja, Mas Rizky. Kadang-kadang mungkin ada yang sudah 2 kali, 3 kali terima. Nah, untuk biar tidak terulang lagi, kita langsung yang Polres-Polres langsung ke Babin. Babin langsung cari masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Itu, Mas Rizky. Ya, sampai ke yang sunatan massal tadi, kita kalau di Hari Raya Bengkulu sampai ke kabupaten-kabupaten, Mbak ya? Ya, betul. Oh, yang sunatan massal betul. Ya, donor darah kemudian. Ya, betul. Ya. Jadi sangat luar biasa apa yang gebrakan, kemudian apa yang dilakukan oleh Polri di Provinsi Bengkulu, pemirsa. Nah, selanjutnya Bapak, di Hari Bayangkara ke-74 ini, apa harapan Bapak sebagai pimpinan tertinggi di Kepolisian Provinsi Bengkulu? Apakah ada target? Oh ya. Kemudian apakah target itu sudah tercapai, Bapak? Harapan atau target saya sebagai pimpinan tertinggi di Kepolisian Daerah Bengkulu sini sebenarnya tidak terlalu muluk, yaitu Kamtibmas yang aman dan kondusif saja. Ya. Bisa tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif itu saya sudah senang. Karena tidak mudah Mas untuk mencapai situasi aman dan kondusif itu. Nah, ini untuk ke polisi, ke internal saya, anak buah saya berharap semoga anak buah saya itu selalu berpedoman atau berpegang kepada Tribrata dan Catur Prastya. Mengapa itu menjadi hal yang penting buat saya? Karena itu adalah pedoman hidup untuk Tribrata dan pedoman kerja, namanya Catur Prastya. Yang kedua juga untuk anggota harus bisa menghayati nilai-nilai luhur dari sebagai insan Bayangkara. Insan Bayangkara. Mengapa itu disampaikan? Karena tugas kita adalah sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, terus memelihara Kamtibmas juga. Baru yang terakhir Kakkumas. Nah, ini harapan saya kepada anggota polisi. Kepada masyarakat, sama tentunya mari kita bersinergi bersama polisi untuk menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat di Bengkulu bisa aman dan kondusif. Tanpa sinergitas antara Polri atau anggota dan masyarakat, sulit rasanya tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Bengkulu itu, Mas Rizky. Kita bersyukur Pak, kalau sekarang Alhamdulillah Provinsi Bengkulu sangat kondusif. Amin, amin, amin. Kemudian di Hari Bayangkara 74 ini Pak, Polri mengangkat tema Kamtibmas kondusif, kemudian masyarakat semakin produktif. Ini boleh dijelasin Pak, apakah mungkin ada kaitan terkait dengan pilkada serentak harus kondusif atau seperti apa Pak? Ya, gini Mas Rizky, Polri hari ulang tahun, merayakan Hari Bayangkara ke-74 ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya. Tentu kita juga harus ikut prihatin, ikut suasana itu harus kita rasakan bersama-sama termasuk Polri. Dan makna itu sebenarnya kita ingin Polri itu harus hadir Mas. Kita harus peduli dengan situasi ini. Harus bisa merasakan bagaimana rasanya masyarakat menghadapi COVID-19 ini. Oleh sebab itu tema yang dibuat oleh Pak Kapolri itu sangat tepat. Jadi Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Kenapa kondusif yang kita harapkan? Situasi kalau tidak kondusif, Mas, semua tidak akan bisa berjalan dengan normal. Kita ketahui dampak dari COVID-19 ini kan cukup sedikit
banyak mengganggu segala aspek kehidupan masyarakat, Ya. terutama ekonomi dan sosial kita rasakan bersama. Oleh sebab itu kita mencoba untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk bersinergitas membangun keamanan yang kondusif, Mas. Ya. Karena dengan situasi keamanan yang kondusif, masyarakat bisa beraktivitas. Beraktivitas rutin, bahkan kita beri peluang untuk bisa lebih semangat lagi sehingga produktif, tidak tertinggal. Ya. Karena ekonomi kita kemarin sedikit menurun, Mas. Ya. Mungkin Mas dengar sambutan Pak Presiden kemarin kita agak turun, makanya kita mengharap kondisi masyarakat kita, kondisi Kamtibmas kita kondusif, masyarakat bisa beraktivitas, bahkan meningkatkan semangat untuk kegiatan, sehingga produksinya makin tinggi gitu, Mas. Ya. Ngomong-ngomong ini Pak, sebentar lagi kita akan laksanakan pilkada serentak, Pak. Oh iya. Untuk Provinsi Bengkulu akan dilaksanakan 8 kabupaten dan juga pemilihan gubernur. Nah, sejauh ini persiapan dari Polda Bengkulu bersama jajaran seperti apa persiapannya? Setelah ada COVID kan diundur oleh KPU ya, Mas ya? Ya. Kemudian tanggal 15 Juni kemarin, kalau nggak salah telah keluar PKPU nomor 5 tahun 2020, itu tentang tahapan program dan jadwal tentang penyelenggaraan pilkada, baik gubernur maupun kabupaten. Dengan adanya PKPU ini tentunya kita harus segera berkoordinasi dengan KPU. Ya. Kami sudah berkoordinasi langsung dengan jajaran KPU dan juga Bawaslu untuk mempersiapkan pelaksanaan pengamanan untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu. Kita sudah menyiapkan RENOP-nya, Mas, namanya RENOPS Mantap Praja Nala, ya. Karena di Bengkulu Nala. Mantap Praja Nala 2020. RENOP-nya sudah kita buat. Kekuatan yang kita libatkan itu sama selalu 2/3, kalau nggak salah sekitar 3.891 personil dari jumlah seluruhnya. Nah, untuk Latpraopnya ini penting perlu diketahui, kita belum bisa melaksanakan Latpraop karena sampai sekarang KPU belum mengeluarkan semacam juknis atau SOP. Bagaimana SOP di TPS? Ya. Kan sekarang masih dalam COVID-19. Mereka akan buat itu, Mas. Kita nanti Polri menyesuaikan dengan semacam kalau mereka bilang juknis. Kalau kita bilang umum biasa mengatakan itu SOP. Nah, ini kita tunggu. Mudah-mudahan awal Juli inilah sudah keluar, kita akan menyusun Latpraop bagaimana anggota polisi ada di TPS biar mereka tahu persis berbuat apa, tidak ada kesalahan. Yang pasti tetap menggunakan untuk SOP protokol tetap gunakan, Mas Rizky. Satu TPS berapa personel, Pak? Ini terkait dengan itu kaitannya dengan tingkat kerawanan. Tingkat kerawanan wilayah. Pada dasarnya di Bengkulu itu semua aman, Mas Rizky. Aman, alhamdulillah. Hasil mapping Intel dan juga dari ROOP aman. Cuma ini kan karena ini pola pengamanan harus kita atur. Ada namanya pola kurang aman, kemudian rawan dan sangat rawan. Ini kita agak sedikit berbeda untuk menentukan yang rawan. Iya, rawan. Kenapa kita ada? Rawannya ini yang benar adalah rawan politik dan rawan Kamtibmas, Mas. Tapi di sini kan tadi nggak ada rawan politik dan rawan Kamtibmas. Yang ada apa? Rawan wilayah. Oh, rawan wilayah. Jadi TPS yang satu dengan TPS yang lain atau kedua itu jauh. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam TPS rawan. Yang sangat jauh dan jalan jelek mungkin lewat sungai dan lain sebagainya, kita masukkan ke dalam sangat rawan. Jadi sangat rawannya bukan karena politik maupun keamanan, tapi lebih kepada geografis. Jadi rawan terjadi kecurangan seperti itu, Pak ya? Bukan itu, tidak ada. Jadi makanya rawan politik maupun rawan Kamtibmas tidak ada. Kita masuk ke dalam kurang aman. Demografi. Nah, kemudian ada pola pengamanannya. Jadi setiap TPS setiap pola pengamanan ada 2 polisi.
2 polisi. Kalau polisi yang kalau situasi kalau pola pengamanan TPS-nya itu kurang aman, jadi 2 polisi, 10 linmas, 5 TPS. Kalau yang rawan, 2 polisi, 4 linmas, 2 TPS. Kalau yang sangat rawan, itu tetap 2 polisi, 2 linmas, 1 TPS. Itu pola pengamanannya, Mas. Itu di TPS. Kapan kira-kira personel kita akan disiagakan, Pak? Artinya apakah menjelang hari H atau seperti apa, Pak? Untuk menjelang pilkada ini? Nanti ada setelah Latpraop biasanya kita akan ada upacara kan, Mas. Iya. Nah, kita masih menunggu dari Mabes Polri untuk kapan pelaksanaan operasi Mantap Praja ini tadi untuk Nala, kita nanti masih menunggu. Tapi yang jelas tahapan-tahapan yang dibuat oleh PKPU, oleh Pak KPU itu sudah ada. Sudah ada. Betul. Sudah ada. Tahap-tahapan itu kita menyesuaikan. Yang 2/3 itu nanti kita fokuskan kepada saat kampanye dan terutama pemungutan dan penghitungan. Pemungutan dan penghitungan. Kalau kampanye, Mas, khusus kampanye itu sudah masuk di PKPU yang nomor 5 2020 itu. Besok tidak ada kampanye yang terbuka, semua virtual, Mas. Semua virtual kalau saya baca di PKPU-nya. Nggak ada, jadi lebih aman lah. Nah, kekuatan yang dilibatkan di situ pun polisi akan menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Artinya kampanye mengumpulkan massa nggak ada. Tidak boleh? Nggak ada. Itu PKPU, aturan PKPU. Ya, betul. Tapi bisa dialog melalui nanti virtual lewat TV, lewat kalau kita online. nanti menemukan, Pak, misalnya ada kampanye mengumpulkan massa, seperti apa? Nah, ini kan kita ada aturan yang mengatur khusus tentang penegakan hukum terkait dengan pilkada, namanya Gakumdu. Itu diatur oleh Bawaslu, Mas, atau Bawaslu ya tingkat daerah. Jadi Bawaslu itu nanti turun dulu, tidak bisa polisi langsung mengambil alih, Mas. Ini terkait dengan pelanggaran pilkada. Jadi harus Bawaslu turun, nanti bersama-sama biasanya ngajak kita Gakumdu, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada dari Bawaslu turun, kemudian untuk ngecek apakah ini merupakan pelanggaran pilkada atau tidak. Nanti pun itu dikaji dulu oleh Bawaslu, Mas. Iya. Bawaslu baru menemukan ini ada pelanggaran pidananya, baru diserahkan ke polisi. Jadi tidak bisa serta-merta polisi langsung terjun ke lapangan, tangkap, proses, tidak. Khusus untuk yang pelanggaran pilkada, Mas. Iya. Ini Pak, balik ke isu pandemi COVID 2019. Kita melihat juga kan Polri banyak melakukan kegiatan-kegiatan membantu masyarakat, kemudian melakukan sosialisasi. Nah, terbaru Pak Kapolri dalam pemberitaan mencabut maklumat terkait dengan COVID itu. Di antara itu boleh melakukan kegiatan massal kalau tidak salah, Pak. Kegiatan-kegiatan masyarakatan. Ini tolong dijelasin, Pak, kepada masyarakat biar masyarakat karena ada yang bilang boleh atau bilang tidak boleh, seperti itu. Pencabutan maklumat kalau nggak salah tanggal 20 Juni kemarin itu ya. 25 Juni ya. Nomor TR-nya 346 kalau nggak salah, saya lupa nggak persis. Itu memang pencabutan maklumat. Tapi bukan berarti Polri terus membebaskan masyarakat melakukan kegiatan berkumpul, karena ada peraturan Menteri Kesehatan juga yang kita harus pedoman oleh masyarakat. Gitu. Tetap ada aturan-aturan yang membatasi masyarakat berkumpul. Maklumat itu kan hanya membantu pemerintah. Untuk pemerintah. Keputusan pemerintah kemarin adalah yang PSBB aturannya dibatasi seperti ini. Seperti kita polisi membantu pemerintah. Terkait pencabutan ini bukan berarti terus masyarakat bebas, tidak. Kita lebih kepada pendisiplinan, Mas. Pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu saja, tidak ada terus bebas sebebasnya, tidak. Tetap kita karena untuk menghadapi masyarakat kepada kehidupan yang normal itu, Mas. Jadi untuk beradaptasi kehidupan baru. Tapi bukan berarti bebas seperti dulu lagi. Iya. Itu saja. Kalau pesta pernikahan kemudian masih. Jadi sebenarnya itu Mas, itu kan batasan 20 yang menentukan bukan Polri, Pak. Bukan Polri. Jadi itu dari Menteri Kesehatan. Itu pun tetap nanti kalau umpamanya kan masih mungkin orang sudah berpikiran, oh berarti menyelenggarakan konser sudah boleh. Ya.
terus menyelenggarakan apalagi hiburan, Resepsi pernikahan, Pak. resepsi pernikahan sudah boleh. Iya. Nah itu tetap masih ada batasan-batasan. Karena polisi sifatnya mendisiplinkan. Harus jaga jarak, pakai masker. Itu saja. Tetap edukasi ke sana. Iya. Nggak ada terus sebebas-bebasnya tidak. Karena pantauan kita minggu kemarin itu paling panjang macet, Pak. Kemudian tempat pariwisata ramai sekali. Nah, seperti itu. Iya, betul. Itu seperti euforia ya. Euforia. Masyarakat habis merasa dikekang, Iya. terus ada informasi maklumat dicabut, masyarakat terus ingin sebebas. Sebenarnya tidak begitu. Tetap mereka memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan sudah boleh, dan selama ini pun kita merasakan di Bengkulu nggak ada pembatasan. Masyarakat sebenarnya sudah hidup normal, cuma kita walaupun masih ada maklumat waktu itu kan kita merasakan masyarakat sudah bebas, sudah bisa cuma pemerintah itu kemarin kan baru menetapkan 9 sektor ekonomi, Mas. Mungkin kalau Mas Rizky baca informasi, ada 9 sektor sektor perekonomian yang sudah dibuka. Iya. Tapi tetap bahasanya memperhatikan protokol kesehatan. Mengikuti protokol. Pariwisata saya belum melihat di 9 sektor itu, Mas. Karena perkebunan, pertanian, industri, konstruksi, kemudian transportasi, yang semuanya berhubungan dengan ekonomi, Mas. Iya. Terbaru itu fasilitas olahraga dan kolam renang, Pak, boleh dibuka sekarang kalau masalah informasi seperti itu. Olahraga mungkin juga sama, semua tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang jadi masalah harus penyelenggara tempat untuk olahraga juga harus menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk protokol kesehatan, Mas. Cuci tangan disiapkan. Kalau di situ rumah makan harus menyiapkan. Selama ini sudah ada. Ya. Kalau tempat wisata, tempat yang pemilik wisata itu bisa pariwisata, bisa swasta harus menyiapkan itu, Mas. Ya. Yang belum pakai masker, tetap pakai masker. Gitu, Mas. Iya, ini pertanyaan terakhir, Bapak. Ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana proses pengusutan di Polda Bengkulu? Apakah ada pengusutan apa? Kasus-kasus, Pak? Oh, kasus-kasus. Iya, apakah terutama kasus tipikor, apakah ada kendala-kendala kan? Karena kan kalau misalnya ini kan memanggil, misalnya kan lagi copit gitu, nggak bisa, gimana, Pak? Sampai saat ini nggak ada kendala, Mas, berjalan biasa. Namanya tersangka ya kita panggil sebagai tersangka, tapi prosesnya ya kita saat meriksa menggunakan protokol kesehatan, ya. Mas. Nggak ada halangan, normal saja. Ya. Oke, pemirsa, mungkin Bapak terakhir, ini terkait wawancara kita telah berakhir. Mohon ada sepatah dua kata disampaikan pesan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu, Bapak. Oke. Silakan, Bapak. Kepada masyarakat Bengkulu, yang pertama saya harus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Bengkulu, karena saya melihat masyarakat Bengkulu itu saya nilai patuh terhadap anjuran atau himbauan pemerintah. Masyarakatnya mau pakai masker, saya lihat juga jaga jarak juga saya lihat juga dilakukan. Cuci tangan saya lihat juga di beberapa tempat itu juga cuci tangan, dan masih juga saya lihat beberapa masyarakat meskipun di tempat keramaian tapi tetap jaga jarak. Kemudian yang kedua, saya juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap selalu sinergitas sama Polri. Kita tanpa bantuan masyarakat, polisi tidak akan mampu mengamankan Bengkulu ini dengan aman dan kondusif. Peran masyarakat masih kita perlukan. Yang ketiga, nggak usah panik, nggak usah was-was dengan situasi seperti ini, hadapi secara normal saja, ikuti anjuran pemerintah untuk ikuti protokol kesehatan. Yang selanjutnya atau yang keempat, saya juga mohon sama masyarakat, janganlah melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mengganggu Kamtibmas. Contohnya dia membuat hoax atau berita-berita yang tidak benar. Sampaikanlah yang benar, karena apa? Dampaknya sungguh luar biasa apabila
ada berita-berita yang tidak benar. Saya kira itu, Mas Rizky. Semoga bisa masyarakat bisa memaklumi ini dan kita bekerja sama untuk membangun Bengkulu ini menjadi Bengkulu yang maju. Terima kasih. Nah, demikian wawancara eksklusif Hari Raya Bengkulu, harayabengkulu.com bersama Kapolda Bengkulu, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Teguh Sarwono MSI. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.